Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana wa akramana bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wassalatu wassalamu ala qurrati a'yunina syafi'il ummah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana alin nifaq. Allahumma shaffi qulubana kama shaffita quluba awliyaik. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut wa najata minan nar, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang selalu memperhatikan hambanya dengan segala perhatian, yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada hambanya di muka bumi ini tanpa membedakan yang muslim atau bukan muslim, tanpa membedakan yang kaya atau bukan kaya. Semuanya dibawa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai muslim harus bisa mengambil hikmah-hikmah di bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW ini. Di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah pendidikan akhlak, pendidikan karakter yang dibangun oleh Nabi Muhammad untuk umatnya. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat Nabi, dan para sahabat Nabi bagaimana mendidik anak-anak mereka. Mereka dididik dengan pendidikan yang mulia. Bagaimana tidak mulia? Yang mendidik adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad dari Allah. Sesuatu yang lahir, sesuatu yang datang dari sesuatu yang mulia, maka sesuatu tersebut adalah kemuliaan jika kita renungi dengan baik. Maka di antara akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sesuai dengan pelajaran yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu al-judu wal bukhlu wal jubni wal jur'atu. Halaman 14. Kalau kitab ini 14. Atau kitab ini halaman berapa? Al-jud wa kadzalika fi sairil akhlaq al-nahwul judi wal bukhli wal jubni wal jura'atu wat takabbur. Halaman 18. Halaman berapa? Halaman 14 kalau kitab ini ya. 14 ya. Kalau itu halaman berapa? Coba sini mana? Halaman berapa? Udah tahu? Mana? Nah, itu benar. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ila an qala. Ayo kita baca. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawadhu'i wal iffati
wal israfi wat taqtiri wa ghairiha. Wa kadzalika lan koyo mungkono-mungkono wajib fi madzukir fi sairil akhlaqi ing dalem sekabehane pira-pira akhlak. Nahwul judi kaya umpamane loman, wal bukhil lan bakhil, wal jubni lan takut, wal jur'ati lan kendel berani, wa takabburi lan sombong, wa tawadhu lan rendah hati, wal iffati lan ngerekso menjaga, wal israfi lan israf berlebihan, wa taktiri lan pelit ngirit, wa ghairiha lan liyane kabeh. Dan di antara wa kadzalika, dan di antara sesuatu yang harus diketahui oleh seorang muslim, khususnya santri, thalibul ilm yang ngantuk, nah bangun. Ayo wudu yang ngantuk. Ospen, coba itu diperhatikan, yang ngantuk suruh bangun. Ayo wudu yang ngantuk, wudu. Ayo wudu suruh wudu. Ngantuk wudu. Biar, atau minggu depan kasih kopi semuanya, gimana? Nah, minum kopi, setuju? Hah? Minum kopi semuanya ya? Jadi di antara ya yang harus diketahui oleh seorang santri fisairil akhlak. Dan Rasulullah diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nahwul jud, al-jud wal karam. Al-jud yaitu orang yang dermawan. Ya, itu jud, akhlak yang mulia. Ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim di muka bumi ini. Dan kebalikannya wal bukhl. Kebalikannya adalah sifat bakhil. Jadi karom atau dermawan itu adalah sifat yang mulia, yang melekat pada seseorang. Ya. Yang melekat pada seseorang, dan itu bisa dibentuk. Mana bisa dibentuk itu bisa dimiliki oleh seseorang dengan berjalannya waktu. Nah ini. Oleh karena itu ada seseorang yang sangat bakhil. Ini bisa dirubah dengan pendidikan. Pelan-pelan diajari, dibiasakan. Makanya zaman dahulu itu kita ini diajari oleh orang tua kita. Dulu yang sholat Jumat, anak putri nggak mungkin sholat Jumat. Biasanya kita bawa uang 2.000 atau 10 atau 1.000. Bawa kemana? Untuk dibawa dimasukkan ke celengan masjid. Artinya apa? Itu pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kita agar kita ini menjadi manusia yang dermawan, yang peduli dengan kebaikan. Nah, itu pendidikan mulai kecil itu. Nah, besar, ya kamu teruskan terus ya. Maka di pondok juga sama. Oh, saya jajan saya ini per bulannya 300.000. Kalau begitu ada 5.000 saya masukkan kotak amal. Nah, gitu. Itu namanya untuk apa? Untuk menghilangkan apa? Sifat bukhl. Kan nggak bisa jajan. Kan dari 1 bulan itu ya kita potong. Asalnya jajannya umpamanya 10.000 jadi 9.000. Nah, gitu kan. 1.000-nya untuk dimasukkan di kotak amal atau dengan cara yang lain. Jadi itu adalah cara bagaimana kita menghilangkan sifat bukhl kita, menghilangkan sifat bakhil kita yang ada pada diri manusia. Menjadi orang bakhil gampang, menjadi orang dermawan sulit. Ya. Menjadi orang pelit gampang, nggak pakai ilmu, nggak pakai belajar. Tapi menjadi orang dermawan ini harus belajar, harus membiasakan diri. Makanya kalau santri dikasih makanan, jangan dimasukkan di kotak dimakan sendiri. Ada dimasukkan kotak, sebagian dibagikan kepada teman-temannya. Dan itu adalah bagian daripada al-jud, kedermawanan. Dan sifat ini dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam hadis diterangkan,
Kalau di bulan Ramadan Rasulullah itu juduhu karamuhu karihil mursalah, seperti angin yang diutus cepat. Jadi nggak diketahui Rasulullah berapa yang diberikan kepada orang itu, nggak ngerti. Saking banyaknya, seperti angin yang diutus cepatnya. Ngasih. Itu kalau punya uang. Ini kalau kamu punya uang ngasih, uangnya siapa? Akhirnya korupsi. Akhirnya apa? Mengambil, mencuri. Jangan. Sama sifat mencuri jelek, tapi kalau kamu biasakan setiap hari ngambil barangnya orang, nanti akan menjadi terbiasa, biasa ngambil nanti. Sifat jelek ini harus kita jauhkan, harus kita hilangkan pada diri kita. Paham? Jadi sifat-sifat baik kita biasakan, sifat-sifat jelek kita biasakan untuk kita jauhi. Nah ini. Ada orang kalau bicaranya ngawur, ngelantur, kalau bicara seenaknya sendiri, dia akan terbiasa nanti. Ada orang kalau bicaranya kasar, kalau dia tidak menghentikannya maka akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi karakter. Jadi di dunia ini kalau sudah menjadi karakter jelek, maka sulit untuk menghilangkannya. Itu butuh proses waktu bertahun-tahun. Kamu membuatnya dalam waktu bertahun-tahun, tidak mungkin dihilangkan dalam waktu 1 hari atau dua hari. Kalau ada anak nakal, Masya Allah nakalnya itu, kemudian kok mondok berubah, jangan percaya dulu. Karena dia membentuknya dalam proses bertahun-tahun, gak mungkin berubah dalam waktu 1 minggu. Maka perlu pembiasaan, pelan-pelan, baru 1 tahun, baru 2 tahun, baru bisa berubah. Ini namanya akhlak. Perlu dibentuk, perlu dibiasakan. Wal jubni, penakut, takut. Wal jurati, berani. Ini sifat. Ada orang itu kalau malam hari suruh kamar mandinya takut. Ada enggak? Jam 1 malam ingin buang air besar, takut dia kamar mandi. Ada keranda mayit aja nggak berani megang, nggak berani. Padahal saya tanya, keranda mayit itu terbuat dari apa? Dari besi, dari kayu. Masa kamu takut sama besi? Masa kamu takut sama kayu? Saya tanya, keranda mayit itu tutup pakai apa? Kain. Masa kamu takut sama kain? Nah ini penakut karena apa? Ditakut-takutin karena dia sering lihat film horor, film hantu. Oh nanti ada pocong, nanti hidup kembali. Sehingga di saat dia ada orang meninggal, pikirannya itu nanti kayak ada orang pakai pocong, atau ada pocong, ada ini. Ditakuti duluan. Nah itu namanya karena dia terbentuk dengan sebelumnya. Ada pengalaman yang melekat pada otaknya sehingga selalu dibawa kemana-mana. Padahal nggak ada apa-apa. Coba kalau keranda itu kamu pukulin, marah nggak kerandanya? Ya nggak marah, dari kayu, dari batu, dari mana? Dari besi kok. Ayo coba dipukulin, ada keranda jenazah itu. Ya nggak, dia akan diem aja, wong dia nggak punya nggak punya nyawa. Paham? Artinya apa? Artinya takut itu, penakut itu kenapa? Karena di awal sudah dibentuk dulu, mulai kecil takut. Tapi kalau nggak takut, coba pegang, coba ini, nanti terbiasa akan menjadi pemberani. Kok beneran ke kamar mandi jam 2 malam, jam 3 malam ada jin? Ya nggak apa-apa, assalamualaikum, bilang gitu aja. Ada apa? Apa kabar kamu, wahai jin? Gitu aja, paham? Tanya. Jadi kalau malam-malam besar kamar mandi ada kelihatan jin besar, Assalamualaikum, gimana kabar kamu, wahai jin? Kaif halak? Percobaan bahasa Arab. Enggak apa-apa. Paham? Apa kata jin? Ini orang ditakut-takuti kok malah tanya. Lari sendiri nanti. Paham? Tapi kalau kamu dibentuk dari awalnya ketakutan, kalau kamar mandi ada jinnya, sebelum masuk udah takut duluan. Padahal nggak ada apa-apa. Ada ada suara itu orang, padahal kerannya bocor. Kerannya itu di belakang itu ada suara
Kayak ada orang mukul-mukulin, ternyata apa? Bukan, ternyata tetesannya AC. Dikira ada orang katanya. Nah, itu. Jadi karena dibentuk duluan. Oleh karena itu, al-jubnu wal bukhl, sifat takut, sifat berani, ini dibentuk. Ini bisa dibentuk dari awalnya. Makanya kalau ibu kamu penakut, hati-hati kalau ada gerhana matahari suruh masuk ke rumah nanti terjadi apa-apa, kan gitu kan? Orang tua dulu, bener gak? Akhirnya apa? Kalau ada gerhana matahari takut dia cari sembunyi. Kenapa? Kayak nanti ditangkap oleh gerhana matahari gitu. Padahal nggak ada apa, nggak ada apa-apa. Jadi itu adalah mindset berpikir. Akhirnya mindset berpikir ini melekat pada diri kamu, sehingga apa? Sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan yang di luar masuk akal, sehingga nanti menjadi kebiasaan kamu. Nah ini perlu diperhatikan urusan ini ya. Ini wattakabbur, sombong. Nah ini sifat juga. Biasanya gengsinya tinggi biasanya. Ada nggak orang gengsinya tinggi? Ada orang gengsinya tinggi itu. Makanya santri itu paling enak makan terong masuk. Makan apa lagi? Makan daging masuk, makan ayam masuk. Yang penting jangan batu aja kan gitu. Semuanya masuk. Karena santri. Saya apapun masuk saya. Makanan Sunda masuk, terong masuk. Dulu saya nggak suka pete, nggak suka pete, jengkol itu nggak suka dulu. Jadi kita makan biasa, kita biasa. Paham? Nah, sifat sombong ini juga sama. Kalau dari awal dibentuk dari kesombongan, gengsinya tinggi, nggak mau. Kalau nggak pakai mobil, nggak mau. Kalau nggak makan ini, nah akhirnya muncul sombong, gengsinya tinggi. Maka dibentuklah sifat tawadhu. Oleh karena itu di pondok ini, meskipun di situ ada tukang bersih, tapi kewajiban kamu tetap belajar untuk membersihkan kamar mandi, supaya apa? Supaya hilang sifat sombong yang ada pada diri kita. Ini saya membersihkan kamar mandi, gosok WC nggak apa-apa, supaya hilang sifat sombong, gengsi. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, paling berapa puluh tahun lalu meninggal. Siapa namanya? Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kenapa ada namanya itu? Berarti ini orang tuanya penggemarnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi itu dari Mesir. Beliau banyak karangannya. Punya karangan kitab tafsir, punya karangan ini saya banyak beli kitabnya, kitab karangan beliau itu. Seorang alim. Seorang alim ya. Yang di hatinya cinta kepada umat. Itu Syekh Mutawalli Asy'arawi itu. Nah, satu ketika diundang orang, diundang. Ini diundang, ini diangkat, pakai mobil diangkat, di pundaknya diangkat. Kayak apa? Pakai apa? Pakai apa itu? Kayak buruk lah. Siapa yang tahu buruk? Dulu kalau kamu lagi di sunat pakai buruk kan? Nah, itu zaman dulu. Sekarang sudah nggak zamannya lagi. Makanya kalau kamu punya anak jangan seperti itu. Buat apa? Buang-buang uang aja. Buang-buang uang. Nah, diangkat itu sampai orang banyak itu diangkat. Dia tidak bisa nolak. Akhirnya masuk ke masjid, berhenti masuk di masjid. Berhenti kan saya di masjid. Lama sekali masuk kamar mandi itu, berjam-jam. Akhirnya anaknya masuk cari kamar mandi, ternyata beliau lagi membersihkan WC. Ditanya, wahai abahku, kenapa kau membersihkan WC ini? Iya, tadi itu saya
diangkat sama orang-orang. Saya takut muncul kesombongan yang ada pada diri saya, sehingga saya rendahkan dengan cara saya bersihkan WC, kamar mandi, semuanya ini. Seorang ulama besar. Jadi perlu pendidikan rendah hati. Ya. Siapapun status kamu harus belajar ini. Harus belajar. Maka di sini hari Minggu tidak ada tukang sapu, tidak ada tukang bersihkan WC. Siapa? Ya kamu. Belajar. Belajar untuk merendah. Jangan ngangkat kepala terus, gengsi terus, jangan. Belajar hidup merendah. Kenapa? Karena kita sebagai manusia. Man huwal jabbar? Allah. Bukan manusia, al-jabbar wallah. Maka kalau ada manusia yang sombong, yang berarti dia mengambil sifat Allah, al-mutakabbir, al-jabbarul mutakabbir, dan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak boleh memiliki sifat ini. Nah ini. Kembalikan daripada takabbur adalah tawadhu, rendah hati. Rendah hati, merendah, enggak sombong. Ya, suruh bersihin WC, mau piket, mau. Suruh bersihin kamar, mau, bahkan setiap hari bersihin kamarnya. Itu untuk cara untuk merendahkan. Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan, ya, beliau apa? Seseorang itu harus belajar untuk merendahkan diri. Makanya kadang-kadang nyapu di depan rumah, nyapu depan kamar, bersihkan WC, itu belajar untuk merendahkan diri. Itu daripada akhlak, penting. Pulang ke rumah, masa saya mau santri kok bersihin kamar, bersihin ini, bersihin WC. Biasa-biasa aja, bersih, lakukan itu. Jangan sampai ada kesombongan pada diri kamu. Paham? Harus belajar. Siapapun kamu, status kamu siapapun, mau anak presiden, ya tetap manusia kamu. Harus belajar sifat tawadhu. Saya kan anaknya orang besar. Siapapun status kamu, harus belajar sifat tawadhu. Sebab apa? Kalau kamu tidak tawadhu, maka Allah akan merendahkan kamu, akan meletakkan pada posisi yang rendah. Tapi di saat kamu tawadhu, man tawadhu, barang siapa yang tawadhu, maka rafa'ahullah, Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhiratnya. Tidak ada orang yang tawadhu kecuali apa? Orang-orang akan memuliakannya. Tidak ada orang yang sombong kecuali orang-orang akan merendahkannya. Ini kaidah. Maka dibangunlah sifat tawadhu. Kemudian wal iffah, menjaga harga diri. Menjaga harga diri. Oh, saya ini sebagai seorang santri, seorang ustadz, harus bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau olahraga ya jangan pakai sarung. Itu bisa menempatkan ya pakai celana. Nanti kalau pakai sarung nyingkap gimana? Nah, pakai celana. Sholat, kalau duhur gak apa-apa pakai celana, karena waktunya kan waktu setelah sekolah. Kalau asal ya pakai sarung, pakai gamis, pakai kopiah putih, pakai ini, sesuai dengan tempatnya. Kalau sekolah jangan pakai kopiah putih, pakai kopiah hitam. Kalau sholat pakai kopiah putih, nanti kecuali kalau duhur, asar, karena mau ada pelajaran. Jadi seseorang itu harus pandai bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, menghargai dirinya, itu penting. Kamu sebagai seorang ulama atau jadi seorang ini, pejabat ini, harus bisa menghargai diri kamu. Tapi bukan berarti gengsi, bukan berarti ego, tapi bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seorang santri harus paham, saya ini santri, saya ini thalibul ilm. Seorang ustadz harus paham, saya ini ustadz. Seorang kiai harus paham, saya ini kiai. Sehingga dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa? Posisi yang ada sekarang. Itu penting. Namanya, maka harus belajar ilmu yang namanya ilmu menyesuaikan diri. Ilmu menyesuaikan diri. Wal israf, menjauhi dari boros. Nah, penting ini. Nah, santri yang ngantuk, masih ada yang ngantuk itu. Ayo suruh wudu, ospen. Ayo wudu, suruh wudu. Wudu, ayo wudu. Ayo wudu.
Repot dengan kamu itu. Masjid kan, tuh di kamar, sekolah, olahraga, berdiri, ya jatuh. Ada orang sholat sambil ngantuk, sholat subuh sambil ngantuk, ada nggak? Ada. Semuanya sudah rukuk, dianya masih berdiri terus. Ada. Salam, dianya masih apa? Noleh ke sini. Wah. Ada orang sholat sambil kentut tapi nggak sadar karena tidur dia ngantuk. Ada nggak? Ada. Nah itu. Wat taktir, apa taktir itu? Ngirit tengah-tengah. Maka nggak boleh ngirit, terlalu ngirit, juga nggak boleh terlalu boros. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Jadi nggak terlalu boros, juga nggak terlalu pelit. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataquda maluman maksura. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, jangan kau jadikan tangan kamu beginiin. Maksudnya apa? Jangan terlalu pelit. Tangannya, Al-Quran mengumpamakan orang pelit itu seperti apa? Meletakkan tangannya kayak gini, kayak gini. Artinya nggak mau apa? Nggak mau ngasih. Atau dibuka-buka sejelas-jelasnya. Atau, nah, juga tidak seperti itu. Jadi, ya tidak terlalu boros, juga tidak terlalu pelit. Tengah-tengah. Ya, kadang memberi, kadang tidak. Itu bahasa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah tengah. Wa ghairiha, dan dari akhlak-akhlak. Nanti kita akan pelajari dalam kitab ini, ya. Nah ini. Oleh karena itu, ya santri harus paham tentang masalah ini. Nah, ini bagian daripada ilmu akhlak. Ayo kita baca teruskan. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Fa innal kibra mongko satuhune sombong, wal bukhlalan pedit, wal jubnalan takut, wal israfalan israf berlebihan, haramun iku haram. Jadi sifat sombong, sifat bakhil, penakut, wal israf berlebihan itu hukumnya haram. Makanya jangan jadi orang penakut. Yang berani. Jangan apa? Jangan sedikit takut. Hanya takut kepada Allah. Selain Allah adalah makhluknya Allah. Kalau ada malaikat yang menyabut nyawa siapa? Kalau malaikat Israel datang kepada kamu, saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa kamu. Jawaban kamu apa? Silakan kayak gitu. Gak usah takut. Masalah mati dan hidup itu urusan Allah. Kapan kita mati? Nggak tahu. Terserah Allah. Makanya kalau kita melihat seperti itu, ya nggak takut kita. Ngapain? Kenapa? Karena yang mempunyai yang mencabut nyawa itu adalah Allah melalui malaikat Israel. Makanya di saat Rasulullah SAW sebelum wafat, ini malaikat Israel datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Apa kata Rasulullah? Lakukan. Minta izin dulu kepada Rasulullah. Nah, para kekasih-kekasih Allah itu juga sama seperti itu. Di saat ingin dicabut nyawanya, itu minta izin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu sebelum wafat beliau mengatakan apa? Bersihkan kamar ini semuanya, ruangan ini, dan dikasih wangi-wangi karena akan datang seorang tamu. Maka muridnya nunggu-nunggu kok gak ada tamu datang, dan ternyata setelah itu apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggal. Siapa tamunya? Malaikat Israel. Mau datang ke kamar kamu malaikat Israel? Mau enggak? Ya terserah Allah. Kita tidak punya
kehendak keinginan. Nah ini perlu. Jadi tadi saya katakan takut itu karena apa? Yaitu karena pola pikir kita, mindset kita. Tapi kalau kita rubah, ngapain kita takut? Wong urusan mati dan hidup urusan Allah. Ya sudah, jangan jalani aja hidup. Saya takut mati. Kamu takut mati atau enggak takut mati? Kalau saatnya mati tetap mati. Paham nggak? Oh kalau takut mati nanti nggak jadi mati gitu. Ya tetap mati. Oh nggak takut mati kemudian nanti nggak mati ya tetap mati. Ya, makanya biasa. Apa yang kita lakukan? Ya persiapan untuk mati sudah. Amal baik. Nah itu. Wal jubna wal israfa, israf boros haram, nggak boleh. Ada anak santri jajan setiap harinya sampai 50.000. Ada enggak? Jangan dikurangi. Itu boros namanya. Ya kamu kan nggak mencari uang, yang mencari uang ibu kamu, orang tua kamu. Bagaimana repotnya mencari uang di luar sana? Kamu yang penting telepon. Nggak mikir, nggak boleh. Nggak boleh. Terus bagaimana? Ya harus apa? Harus mikir. Makanya kasihan orang tua saya ini saya harus bisa menjaga amanah yang diberikan oleh orang tua saya. Kasih jajan 10.000 ya 10.000, 20.000 20.000. Jangan apa? Jangan berlebihan ini itu semuanya dibeli, apalagi beli online. Maka nggak boleh santri mau beli online, nggak boleh. Nanti kalau kamu sudah mandiri, sudah kerja sendiri, mau beli 1 truk gak apa-apa. Karena uang kamu sendiri. Ini sekarang masih nyadong minta ini. Nah, paham? Nah, ini anak putri juga sama, minta kiriman 1 dus, 2 dus, 3 dus. Nah, Masya Allah, dibuat apa? Bener gak? Bener gak anak putri? Makanya jadi santri jangan banyak minta. Anak putra mau nikah dengan santri yang banyak minta, nah, nggak mau kan? Nanti repot kamu, jegek minta beli ini, akhirnya apa? Sakit jantung akhirnya. Paham? Kalau kamu punya istri sering minta ini minta itu, akhirnya sakit jantung. Pusing mikir, aduh katanya. Ayo kita baca. Wala yumkinu at-taharruzu anha illa bi'ilmiha wa ilmi ma yudadduha fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Wala yumkin ora mungkin at-takharruzu apa ngrasa anha saking sifat tadi kibar wal bukhl illa bi ilmiha kejaba kelawan ngawruhi ya sifat al-kibr wal bukhl wal jubn. Jadi seseorang tidak akan wala yumkinu tidak mungkin at-takharruz menjauhi. Takharruz itu menjauhi anha dari sifat kibr wal bukhl illa bi ilmiha kecuali dengan ilmunya. Harus tahu ilmunya. Sesuatu itu harus dibangun dengan ilmu, bukan asal-asalan. Orang makan ada ilmunya enggak? Orang tidur ada ilmunya enggak? Ada. Makanya kalau orang tidurnya pakai duduk gini, nanti apa? Kepalanya sakit nanti. Dia enggak akan nyenyak dia tidurnya. Orang ngantuk itu tidak nyenyak. Coba lihat ini ngantuk ini. Nah, kamu ngantuk. Nah, noleh. Siapa yang ngantuk tadi? Nah itu. Anak putri Masya Allah gak ada yang ngantuk. Anak putra ini Masya Allah ngantuknya ini. Makanya kamu jangan menikah dengan orang yang banyak ngantuknya. Paham? Suruh kerja ngantuk, nyupir di depannya ada sapi ditabrak.
Untung sapi yang ditabrak. Jalan sambil ngantuk, di depannya ada tembok ditabrak. Ada nggak? Ada. Illa bi'ilmiha. Jadi untuk wala yumkinu taharrus, tidak mungkin at-taharrus, menjauhi dari sifat-sifat tersebut illa bi'ilmiha, kecuali dengan ilmunya. Ada ilmunya. Wa ilmu ma yudaduha. Wa ilmu malan ilmune perkara yudaduha kang melawani yudaduha kang melawani apa ma ha ing sifat-sifat tadi al-kibru wal bukhl. Oleh karena itu fayuftaratu mongko den wajibaken sapa ala fayuftaratu mongko den wajibaken ala kulli insanin ing atase saben-saben menungso apa ilmuha, apa ngaweruhi sifat-sifat tadi. Nah, ini tidak bisa dihilangkan sifat-sifat jelek tadi kecuali dengan ilmunya. Nanti kita bahas apa ilmunya. Nah, dan mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan sifat tersebut. Oleh karena itu setiap fayuftaratu diwajibkan. Jadi wa ilmu ma yudaduha, mengetahui ilmu yang berlawanan dengannya. Sehingga apa? Fayuftaratu, wajib ala kulli insanin, bagi setiap manusia, ilmuha, mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifat jelek tersebut. Harus tahu. Oh, saya ini ada sifat jelek. Tahu. Seperti kamu melihat wajah kamu di kaca. Ada bintik jeleknya. Oh, pakai apa supaya hilang loh? Pemutih. Pakai pemutih. Dilihat, oh supaya kelihatan putih. Bintik-bintiknya dibuang. Oh, hari ini saya sepak bola kelihatan hitam. Bagaimana supaya gak kelihatan hitam? Pakai pemutih. Jadi dia melihat wajahnya gitu loh, di kaca. Nah, seperti itu juga di dalam diri kita itu ada sifat-sifat jelek, maka harus dihilangkan. Nah, ini harus tahu ilmunya, seperti kamu tadi itu. Di dalam wajah kamu ada bintik-bintik hitam karena masa-masa puber kan. Masa-masa puber. Akhirnya muncul apa? Tumbuh apa? Jerawat. Oh, tumbuh jerawat masa-masa puber. Setiap malam mikirin Laila terus. Lailanya nggak mikirin dia. Paham? Yang ini juga sama, mikirin kois. Lailanya nggak memikirin, padahal kois nggak memikirin Laila. Paham? Jadi apa? Nah ini muncullah yang namanya jerawat. Oh, dibersihkan, dihilangkan. Sama penyakit-penyakit ini pun harus dibersihkan gitu loh. Sifat bukhl, sifat sifat boros, penakut, ini harus dihilangkan. Takut harus dihilangkan itu. Paham? Nah, sebagaimana tadi menghilangkan jerawat itu harus tahu ilmunya, yaitu pakai obat jerawat. Ini juga ada obatnya. Kata apa? Ada cerita nggak punya uang sudahlah, obat jerawat pakai arang aja. Ada nggak? Bisa hilang? Nggak bisa, namanya ngawur. Makin hitam. Nah, tapi kalau pakai obat jerawat tertentu nanti bersih hilang. Sama ilmu-ilmu untuk menghilangkan sifat-sifat jelek ini itu juga ada. Kalau salah ngambil ilmunya ya nggak akan bisa hilang penyakit-penyakit yang jelek tersebut. Seperti sombong, seperti apa tadi, bukhl, bakhil, seperti takut, penakut, israf, berlebihan. Itu ada ilmunya. Oleh karena itu nanti kita akan bahas. Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membahas ini secara detail tentang apa itu bukhl dan bahayanya bukhl dan bagaimana cara menghilangkan sifat ini. Sombong juga sama dibahas oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita
kita semuanya. Nah ini kan apa namanya masih di bulan Maulid. Ada nanti proyek baca sholawat. Kamu harus ada proyek. Saya setiap harinya paling sedikit 1000. Kalau bisa 10.000. Di bulan Maulid terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harus ngobrolnya dikurangin. Jadi kalau makan itu biasanya di saung sambil ngobrol 1 jam. Oh ini bulan Maulid, saya kurangilah, makanya setengah jam, setengahnya untuk baca sholawat. Bisa enggak? Bukan apa, oh ini bulan Maulid, makanya 1 jam ditambah jadi 2 jam ngobrolnya. Jangan gitu, dibalik namanya. Faham? Ini kalau kita apa namanya ingin dekat dengan Nabi Muhammad, ya, ini harus banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca kitab At-Tibyan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi ila an qala wa an Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil qur'ani iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr al-As dari Nabi Muhammad SAW dikatakan yuqalu li sahibul Quran, dikatakan bagi orang yang hafal Al-Quran dan membacanya. Ada orang hafal tapi setelah itu nggak pernah dibacanya, ada, tapi ini dibaca terus. Iqra, baca. Wartaki, naik, warattil, baca dengan tertil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu membaca tartil di dunia. Jadi di akhirat nanti orang-orang yang sering baca Al-Quran malam siang, di akhirat suruh baca Quran. Di akhirat. Makanya ada beberapa sahabat Rasulullah hobinya itu sholat. Hobinya sholat. Kalau kamu hobinya apa? Hobinya apa? Apa? Mancing. Hobinya mancing. Nah, ini sahabat ini hobinya sholat. Sholat terus. Akhirnya apa? Di kuburan pun dia sholat terus. Sampai ada yang menggali kuburan di samping kuburan sahabat ini. Ternyata sahabat ini dalam keadaan sujud, ruku. Gimana kok bisa? Kuburan kan kecil. Ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dunia hobinya sholat, di kuburan akhirnya dia sholat. Maka dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i, orang yang sering membaca Al-Quran maka nanti di akhiratnya juga dia sukanya membaca Al-Quran. Di kuburan juga membaca Al-Quran. Banyak cerita-cerita kejadian. Nah, kenapa? Karena sebenarnya mati itu kan pindah alam. Mati itu pindah alam. Nah, kamu masih dalam proses 2 alam. Alam perut sama alam apa? Dunia. Alam kuburan belum. Alam perut sudah dilewati. Masuk alam dunia sekarang kita. Nah, nanti masuk alam kubur, ada alamnya. Jadi hanya pindah tempat, pindah alam. Dan di alam kubur hidup. Tapi di alam kubur. Makanya kata Rasulullah, innal amwata yatazawarun. Kata Rasulullah dalam satu riwayat, orang yang meninggal itu saling berziarah, saling bertemu di antara mereka sebagaimana kita bertemu di dunia dengan kamu dan teman-teman kita, orang-orang dekat kita. Di kuburan juga sama, mereka saling berziarah, kata Nabi Muhammad. Fa innahum yatazawarun, kata Nabi Muhammad. Jadi hidupnya di alam kubur. Nah, ini alam-alam lain, bukan di alam kita. Kok bisa? Ya kamu jangan melihat diri kamu. Allah semuanya yang menjadikan itu. Nanti ada di padang mahsyar, ada di akhirat, nanti dia sudah terakhir antara neraka dan surga. Nah, kita masih mengalami 2 proses. Apa itu?
yaitu dalam perut dan di dunia. Ada orang-orang yang mendahului kita, berarti apa? Di 3 alam, yaitu satunya alam kubur. Paham? Jadi ada alamnya masing-masing. Oleh karena itu, orang-orang yang meninggal di jalan Allah, kata Allah, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Kata Allah, jangan engkau menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, mereka masih hidup. Kata Allah, yurzakun, bahkan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid itu hafidul Quran atau mati syahid atau ada amalan-amalan yang lain, itu biasanya apa? Meninggal dalam keadaan jasadnya utuh. Jadi nggak berubah. Dulu di zaman ada para sahabat Uhud. Tahu nggak? Ashabul Uhud, perang Uhud, tahu nggak? Perang Uhud. Nah, perang Uhud itu kan banyak sahabat yang terbunuh. Karena para sahabat Nabi tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW, yang mana saat itu menang, naik ke atas bukit, menang para sahabat Nabi. Melihat di bawah banyak kuda, banyak emas, turun ke bawah ingin ngambil itu. Maka pasukan Khalid bin Walid naik ke atas. Akhirnya apa? Saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Terjadilah kekalahan. Sehingga banyak sahabat Nabi yang terbunuh. Nah, setelah 70 tahun terjadi banjir. Akhirnya apa? Ini banyak kuburan-kuburan ini yang mayatnya itu naik ke atas tapi masih utuh. Sehingga beberapa sahabat Nabi itu diangkat di pundaknya. Itu darahnya masih menetes padahal 70 tahun dikuburkan. Dipindahkan kuburannya karena banjir. Diangkatin oleh para sahabat tapi di pundaknya, ada diangkat dengan berdua, ada yang diletakkan di pundaknya. Itu darahnya masih menetes, kayak baru meninggal. Jadi rambutnya itu panjang. Nah, coba. Padahal berapa tahun? 70 tahun. Itu para mujahidun, para sahabat Nabi yang meninggal di Uhud karena perang Uhud. Maka benar apa yang dikatakan oleh Allah, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka wafat, tapi apa? Mereka hidup dan berzeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih utuh jasadnya. Bahkan apa? Bahkan enggak keras, kayak orang hidup itu lemes gitu. Kayak masih lemes gitu, darahnya menetes, baunya wangi kayak minyak wisep. Ayo coba. Jadi ada alam namanya alam kematian, alam kubur. Berarti apa? Alam kubur itu ya hidup, mereka hidup di alamnya, gitu deh. Seperti kita mengetahui malaikat punya alamnya, malaikat punya tempatnya Allah siapkan. Jin ada tempatnya, manusia ada tempatnya. Paham? Jadi setiap orang itu, setiap makhluk Allah punya tempatnya masing-masing. Oh, jin ada tempatnya, manusia ada tempatnya, malaikat ada tempatnya. Jumlah malaikat bermiliar-miliar. Kamu kan hanya hafal 10. Bukan itu yang wajib diketahui karena punya tugas pokok. Tapi para malaikat ini punya pembantu. Bahkan jumlah malaikat itu bermiliar-miliar. Nah, sama, jin juga sama, bermiliar-miliar. Bahkan jumlah jin lebih banyak daripada jumlahnya manusia. Kenapa? Karena jin ini umurnya panjang. Ada yang 900 tahun, ada yang 300 tahun, ada yang 500 tahun, ada yang 600 tahun. Mau hidup 700 tahun kamu? Gak mau. Tinggal tulangnya saja nanti. Menakutkan, kayak apa? Ada santri Nuhaya hidup sampai apa? 300 tahun. Kayak tulang aja, jalannya menakutkan kan gitu kan. Ada di Syria itu orang hidup 205 tahun masih hidup. Umurnya berapa? 205 tahun di Syria, perempuan masih hidup umurnya. Umurnya sudah 205 tahun. Nah, paham? Tapi wajahnya keriput sekali, tinggal tulang-tulangnya itu.
Ya. Berapa tahun? 205 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, kata Nabi Muhammad, kalau begitu derajat kamu, kedudukan kamu sesuai dengan ayat yang kamu baca. Artinya kalau tinggi bacanya banyak, maka tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Jadi ini kamu santri di bulan Maulid ini, setiap orang membuat surat cinta untuk Rasulullah. Gimana kamu nulisnya? Kalau untuk perempuan aja, masya Allah, satu malam satu hari nulis bagian yang bahasa indah untuk. Sekarang hilangkan itu semuanya. Sekarang apa? Nulis surat cinta untuk Rasulullah. Apa yang kamu harapkan dari Rasulullah? Apa yang kamu rindukan dari Rasulullah? Kamu utarakan, kamu sulit surat kamu itu. Surat cinta untuk Rasulullah di bulan Rabiul Awal ini. Kamu tulis. Ya, nah ini. Kamu utarakan. Ya. Kamu utarakan dalam hati kamu yang tulus, dari lubuk hati kamu yang dalam. Sampaikan ya. Surat cinta untuk Rasulullah SAW. Ini semua santri nulis. Setelah itu kamu simpen masing-masing di kamar kamu di ruang apa, di lemari kamu, nanti dompet kamu baca lagi. Oh, surat cinta untuk Rasulullah. Nah. Ya, kamu aja yang pacaran gitu, naudzubillah min dzalik, setiap minggu, setiap hari nulis surat cinta. Nah, tapi nggak pernah nulis surat cinta untuk Rasulullah. Nah, ini. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Allah mudahkan segala urusan kita semuanya ya. Nah, kemudian ini apa? Untuk santri putra itu jaga kebersihan itu. Masa baju-baju kok jatuh-jatuh di ruangan itu, tolong dibersihkan. Kamu itu apa namanya, hanya minta, jadi nggak pernah merasakan capeknya mencari uang. Hanya baju hilang, kotor sedikit jatuh, nggak mau ambil. Belajarlah hidup mandiri, belajar kepedulian. Anak santri putra masya Allah di gudang itu berapa itu? Yang salin juga sama, yang putri juga sama, laki-laki putri sama saja. Jatuh kotor, gak mau ngambil lagi. Nah, jangan seperti itu, ya. Hilangkan sifat gengsi kamu. Ya, kamu sekarang gak mencari, jadi enak. Coba kamu belajar, apa nanti mencari sendiri ya. Maka harus punya kasih sayang pada orang tua. Nanti di bulan Rabiul Awal nulis surat cinta untuk Rasulullah. Nanti bulan berikutnya surat cinta untuk ibuku dan ayahku. Nah itu untuk surat berikutnya. Paham? Nah ini. Kemudian apa namanya? Kemudian ya dibersihkan kamarnya, jangan kotor. Nanti kalau kotor seperti itu, kemudian AC, pakai AC. Kalau pakai AC itu ya dimatiin kalau keluar gak ada orangnya, jangan dinyalain. Belajar mandiri, belajar kepedulian. Ya semuanya santri itu. Oh dimatiin. Tugas hari ini siapa yang matiin AC? Tugas besok siapa dikasih tugas? Itu namanya bentuk tanggung jawab, supaya kamu nggak teledor senaknya sendiri. Nanti kalau kamu pulang ngasih sendiri, jangan seperti itu.
ya, lampu yang masih nyala dimatiin. Nah, seperti itu. Itu namanya rasa tanggung jawab. Kemudian yang ke mana? Yang ketiga atau keempat ya. Yang keempat nanti ada acara maulid nanti. Tapi untuk santri saja, santri dan enggak tahu nanti kita lihat. Kita lihat kenapa? Karena ini kan banyak apa? Banyak orang-orang yang kena corona. Masih dalam kondisi corona. Padahal coronanya itu nggak jelas, tapi takut sesuatu yang nggak kelihatan dia. Itu musuh yang paling menakutkan. Kalau ketahuan enak itu musuh. Tapi kalau nggak ketahuan, namanya corona. Makanya harus hati-hati ya. Kita semuanya menjaga diri, sehat selalu. Makanya harus minum vitamin C. Masih minum nggak? Diminum itu. Kan rasanya pahit ya, diminum aja. Obat itu nggak ada yang nggak enak. Namanya obat. Kamu nggak pernah merasakan kena corona. Saya pernah merasakan kena corona saya. 1,5 bulan saya. Makan pahit, ini pahit, nggak ada indera penciuman. Nah, bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan. Nah, kemudian terakhir, anak-anak yang besar, kelas 3 SMA, ngasih contoh yang baik. Ngasih contoh yang baik. Sholat jamaahnya seharusnya di depan. Sudah saya bilang kelas 3 SMA yang putra sholatnya di depan, masih di belakang terus. Ngasih contoh yang baik. Kalau belajar di depan, jangan di belakang terus. Mintanya di belakang sambil santai, sambil tidur, gak ada ketahuan. Nanti kalau ada burung nusuk kamu gimana? Paham? Nah, ya, harus apa? Harus. Jadi orang itu berbuat sesuatu dari hati. Dari hati yang tulus. Saya ini sudah dewasa, besar, kok nggak berubah-ubah, sampai kapan? Masa saya harus kayak gini terus? Berpikirlah, berpikir. Gunakan akal otak yang diberikan oleh Allah dengan baik. Afi anfusikum afala tubsirun. Jadi berpikir, merenung. Makanya banyak merenung, tapi bukan berarti nggak mau sama orang, nggak mau bicara, saya mau lagi merenung, bukan gitu maksudnya. Satu saat merenung, mikir apa sih saya ini manusia yang bagaimana saya ini, manusia yang antik atau bukan manusia yang antik, nggak mau ini, nggak mau itu. Jadi kalau kamu manusia ya disuruh ini nggak mau, disuruh ini nggak mau, disuruh ini nggak mau, pokoknya saya nanya sendiri itu namanya manusia antik. Manusia antik berarti nggak tinggal di dunia, tinggalnya sama apa? Sama binatang-binatang itu. Paham? Ya kamu kan manusia. Apa manusia itu? Ya manusia sosial. Ada aturan kehidupan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada tujuan kita dilahirkan, dihadirkan di dunia ini. Nah, maka harus paham tujuan ini. Nah, kemudian apa namanya? Nanti di akhir semester pertama nanti nggak ada liburannya nanti diundur di akhir tahun. Kalau biasanya 2 minggu menjadi 1 bulan, pilih mana? Di akhir tahun atau sekarang? Kalau sekarang nanti dites lagi, corona lagi, ini lagi repot. Paham? Makanya kamu libur 2 kali kamu. Sekarang liburnya rekreasi. Besok nanti liburnya ditambah. Pilih mana? Jadi liburnya nanti pakai rekreasi semuanya nanti. Mau kemana terserah kamu. Terserah kamu. Semuanya. Bukan hanya kelas 3 aja. Nanti kelas 3 berangkat sendiri. Gak apa-apa kemana. Yang kelas 2 kemana. Terserah. Bebas. Paham bebas. Berdua nanti pulang sini. Sudah fresh. Ya. Nah liburnya nanti di akhir tahun. Akhir tahun biasanya 2 minggu dijadikan 1 bulan. Ya, jadikan 1 bulan. Masa ada yang minta libur 1 tahun liburnya, yang nggak sekolah 1 tahun gimana kamu? Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semuanya dan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Allahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wali baitul mutahhar sallallahu Ahmad bin Isa al-Fakir muqaddamah muslim. Berkah atas Allah li darajati fil jannah wa alina min barakati man wa ala sallallahu alaihi wasallam.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa masing-masing mohon kepada Allah. Jangan lupa orang tua kamu, guru-guru kamu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.